Ayo bro. Ambok tenan. Oh, kan tok rem. Oh iya. Iya ding, tolol. Percobaan -9. Hancuk tromole miring ngono kuwi matae. Nah, oke, kembali lagi di channel saya. Dan untuk di video kali ini ada mobil teman kita, salah satu dari teman kita yang pengen dikerjain di bagian fitmentnya, menyeting cambernya, mengejas, mengatur sudut kemiringan dari rodanya biar enak dilihat. Untuk mobil ini sebenarnya bagi teman-teman yang main TikTok dan explore-nya sering muncul tentang dunia permodifikasian, terutama di bagian roda 4. Mobil ini sering lewat di FYP. Makanya kalau misal dari kalian ada yang komen mungkin nggak asing sama mobilnya ya, karena memang mobil ini sering banget berkeliaran di FYP. Nah, kita kembali ke permasalahan fitmentnya. Ini kondisi fitment sebelum di bongkar-bongkar, sebelum dia apa-apain. Jadi before-nya. Untuk yang depan ini sebenarnya udah miring, cuma dikarenakan untuk offsetnya terlalu masuk, jadi nanti rencananya untuk roda depan ini kita tambahin spacer. Nah, terus kemudian kita tambah miringin lagi gitu. Cuma untuk sudut kemiringan yang depan kita sesuaikan dari yang belakang. Jadi yang paling utama yang kita bongkari untuk yang pertama kalinya kita setel di bagian belakangnya dulu. Velgnya ini pakai BBS ring 17. Untuk lebarnya depan ini 8,5, ET-nya 35. Pakai ban 205/45. Yang sebenarnya kalau menurut saya pribadi untuk profil ban ini masih terlalu tebel. Tapi untuk rekomendasi bagi yang baru mau mencicipi aliran-aliran banarik, ya untuk ukuran segini masih sangat-sangat oke. Jadi nggak perlu khawatir bannya kempes, nggak perlu khawatir bannya jebles sih apa ya? Bannya itu kayak anginnya hilang, jadi bannya benar-benar mingkup. Pokoknya untuk profil ban segini itu sangat amat recommended. Ketika memang udah beradaptasi dengan aliran stance, baru untuk penipisan profil ban gak apa-apa gitu. Tapi ya untuk sementara yang penting untuk sekarang kita maksimalin dulu apa yang udah kepasang di mobil ini biar fitnya makin cakep. Nah, itu untuk yang depan. Kita pindah ke bagian yang belakang. Nah, sebenarnya untuk mobil ini fokusnya itu ada di bagian belakang. Soalnya untuk yang belakang ini keluarnya lumayan, sekitar 2 jarian. Dan ini cambernya itu masih 0. Jadi ya mau nggak mau biar selaras untuk yang depan ngikuti yang belakang. Nah, untuk spek velgnya sendiri, yang belakang ini ring 17, lebarnya 9,5, ET-nya 30. Pakai ban 215/45. Memang tebel banget. Cuma ya itu kembali lagi rekomendasi ban buat yang awal-awal pengen ngerasain aliran-aliran stance. Untuk rencananya yang belakang ini kita nggak usah pakein spacer. Jadi biar benar-benar cambernya itu ngikutin seberapa butuh si fitment ini biar lebih masuk. Request dari ownernya pengen fitment fender tulip yang nggak terlalu lebay cambernya. Kurang lebih kayak gitu untuk kondisi sebelum dia apa-apain. Untuk pertama-tama kita masukin dulu mobilnya ke garasi dan kita bongkar-bongkarin untuk bagian yang belakang dulu. Nah, susahnya Vios G ini, ya Vios, ya Yaris yang belakangnya cakram, kita cara ngembernya itu tetap kita ganjel di bagian antara bautnya ini. Kita dorong yang bawah biar bisa miring kayak gini gitu.
tapi juga ikut ganjel si bagian dudukan kalipernya ini biar ikut miring juga. Soalnya kalau nggak diganjel, ketika si porosnya ini udah miring, kalipernya nanti masih lurus gitu. Ya wes, kita bongkar-bongkari si hubnya ini. Ayo bro. Mbok tenan. Kantok rem. Oh iya. Iya ding, tolol. Nah, ini udah kebongkar semua. Yang kita ganjel ini dua bawah. Ini kan ada dua, karena bautnya ada 4. Kita yang ganjel 2 sama sini nih bracket kalipernya, biar sama-sama ikut miring. Nah, ini kita lagi nyeting di kemiringan -8 -9 ya. Sebenarnya kalau dilihat ya ini belum turun semua sih, cuma kalau dilihat dari ujung lip ini sama fender kayaknya masih agak terlalu keluar. Cuma ya dicoba diturun dongkrak dulu sampai bener-bener nempel. Anjay. Nah, berhubung yang sebelah kanan udah ketemu, sekarang tinggal eksekusi bagian yang kiri. Karena yang penting untuk settingannya berapa ringnya harus dipakai udah tahu gitu. Rumusnya lah caranya. Nah, ini kita mau coba buat setting ketinggiannya. Tadi itu masih sisa sekitar 2 jari, masih kurang turun 1 jari lagi. Nah, ini pernya udah kita lepas, kita coba low spare paling pendeknya dapat seberapa. Wah anjing, wah anjing, Celup ke sisanya bro. entek lagi ya siap. Wah tanah ancok, iya anjing, ambung-ambungan bro fitune bro. Wes celup ke sisanya ki. Ya entek iki. Nah, ini setelah per dipotong, tadinya fitmennya 2 jari. Raiku ketokno bro. Iya, wes. Pisan-pisan lho cok. Ketok terus dulu, fit mau. Wes, iya. Wah. Anjir. Nempel bro. Nempel pel. Nah, ini karena berhubung yang belakang udah dapet pendeknya sama miringnya, minus di kisaran -9 sampai -10 untuk yang belakang. Nah, untuk yang depan sebenarnya untuk perubahannya nggak begitu terlalu susah kayak yang belakang. Untuk yang depan ini paling kita tambahin spacer biar rodanya offsetnya lebih keluar. Terus kemudian untuk baut shocknya kita pakai yang lebih kecil, jadi biar bisa di setel, ditendang ke dalam.
Nah, akhirnya untuk Viosnya ini udah jadi dengan settingan camber yang cukupan. Jadi yang miringnya itu nggak terlalu lebay, nggak terlalu over, dan nggak main gedor-gedor fender gitu. Jadi untuk fendernya ini masih bawaan semua tanpa ada yang dimelarin. Paling untuk mapas-mapasin dikit-dikit di bagian ujung-ujung dari fendernya ini biar nggak kena ban gitu. Soalnya semalam waktu dicoba jalan, terutama buat muatan, itu masih ada suara-suara ban nyentuh ke bagian-bagian pojok-pojokan dari bodi ini gitu. Makanya mau nggak mau harus dikurangin lah minimalnya. Nah, untuk jadinya, untuk settingannya yang depan ini -7 buat ngejar sinkronnya sama belakang gitu. Untuk yang belakang itu dapatnya -10. Jadi bener-bener kebutuhan camber untuk bisa lip atasnya ini masuk ke dalam itu kemiringan -10. Nah, kenapa yang depan ini cuma dapat -7? Karena untuk yang pertama spacer yang udah disediain sama ownernya ini hanya setebal 1,5 cm. Terus kemudian untuk yang kedua, ketika cambernya ini disamain -10, otomatis untuk rodanya ini ujung lip sini fitmentnya itu nggak sama kayak belakang, jadi lebih celup. Makanya kita kemarin nyeting akhirnya dapat untuk si -7 ini dengan penyesuaian pendeknya juga untuk depan sama belakang. Untuk yang belakang kemarin kita kurangin kurang lebih 1,5 jari. Untuk yang depan ini kita kurangin sekitar 1 jari untuk bisa manuver kanan kiri. Seperti yang di awal video saya udah bahas, bahwasanya sebenarnya ban ini itu ketebelan gitu. Makanya kalau misal mau lebih pendek lagi, lebih bagusnya ketika bannya udah ditipisin. Jadi saya baru berani nurunin lagi buat si posisi mobilnya ini. Untuk sementara posisinya kayak gini dulu. Yang penting biar ownernya ngerasain dulu gimana rasanya bawa mobil dengan kemiringan roda depan -7 dan yang belakang -10. Kurang lebih kayak gini untuk penyetingan camber Toyota Vios G, yang dimana kalau Vios G itu yang belakang cakram ya lebih sedikit effort dibanding Vios-Vios yang limo yang belakangnya tromol. Terima kasih buat Mas Lili selaku owner dari Vios yang di TikTok itu dikenal dengan nama Mas Li ini, udah mempercayakan kita buat nggarap fitment si mobilnya ini. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video saya. Kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan jempol ke atas. Kalau ada yang perlu tanyakan silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe channel saya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Keep ngejepros and see ya. Yang belakang -10. Aduh.